Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas besar kami yang berjudul Aplikasi Text Editor dengan fitur penyimpanan pesan penting. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iwa Henisari Sahdini Putri dengan NIM 103052330030. Saya Siti Yasmin Karenda Sarah dengan NIM 103052330045. Saya Farah Salvia Rahma dengan NIM 103052300061. Kami dari kelas D4702. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami bawakan, yaitu aplikasi text editor yang memiliki fitur unggulan yaitu penyimpanan pesan penting. Di aplikasi ini kami memiliki fitur-fitur tambah pesan, hapus pesan, penyisipan pesan, mendanai pesan sebagai pesan penting, menampilkan semua pesan, menampilkan semua pesan penting, undo dan redo. Kami menggunakan dua struktur data yaitu linked list dan juga stack. Dari fitur tambah pesan hingga sisipkan pesan itu ada kami menggunakan linked list dan undo redo kami menggunakan stack. Dengan penerapan kedua struktur data ini, kami mengharapkan aplikasi ini dapat menawarkan solusi yang sederhana, efisien, dan juga ramah pengguna. Prosedur pertama yaitu copy string, di mana prosedur ini berfungsi untuk menyalin string menggunakan manual. Parameternya itu ada source atau src, destination atau des, dan juga max length, di mana max length ini menandakan batas dari sebuah karakter yang bisa dimasukkan dalam satu pesan atau satu kalimat. Lalu ada juga kondisi perulangannya itu jika index source tidak sama dengan /0, itu dimana /0 itu adalah null terminator. Null terminator itu sebuah karakter yang pasti selalu ada di akhir string C, dan juga ininya tidak lebih dari max length min 1, maka index di destination diisi dengan index yang source tadi. Lalu yang kedua ada function copy list yang akan mereturn address message yang berparameter head bertipe data address message. Function ini berfungsi untuk menyalin elemen dari linked list ke salinan baru. Nantinya perubahan pada salinan baru tidak akan berpengaruh kepada linked list. Yang pertama dilakukan adalah mengecek apakah list kosong atau tidak. Jika kosong maka akan mereturn null. Lalu kita akan membuat sebuah pointer baru bernama new head yang bertipe message. Lalu kita akan memanggil prosedur copy string untuk memindahkan konten dari head ke new head yang max length-nya 1000. Lalu di sini kita akan memindahkan status important dari head ke new head. Selanjutnya untuk menyalin notebook berikutnya, kita membuat dua pointer. Yang pertama ada current dan original. Yang current itu akan menunjukkan ke new head, dan yang original akan menunjuk ke head dari linked list sebelumnya. Lalu pada perulangan ini, selama original ini tidak sama dengan nil, kita akan menghasilkan new node atau node baru. Lalu mengcopy dengan menggunakan prosedur sebelumnya, yaitu copy string, untuk mengcopy info dari new node dan dari original ke new node. Lalu kita juga akan mengcopy status pesan bahwa pesan itu important atau tidak, dan setelah while ini berjalan kita akan return ke new node. Prosedur yang ketiga yaitu ada push part. Push tag ini memiliki dua parameter. Yang pertama ada stack dengan sebagai address stack dan head yang berupa address message. Pertama kita membuat new node baru, membuat new node yang berupa anggota dari Android stack, di mana lalu habis itu kita akan mengcopy head dan akan disimpan sebagai stack dari new node. Lalu kita akan membuat new node ini sebagai anggota dari stack, maka dari itu kita menggunakan new node next akan sama dengan stack. Nah, selanjutnya di stack sama dengan new node ini kita akan merubah agar elemen teratas stack berupa new node. Maka dari itu kita menggunakan stack sama dengan new node. Lalu yang keempat ada function pop stack berparameter stack yang akan mereturn address message. Function ini berfungsi untuk menarik state dari stack.
Yang pertama, function ini akan mengecek apakah stack tersebut kosong atau tidak. Jika kosong maka akan return null. Lalu kita akan membuat address stack bernama temp dengan berisi stack tersebut. Lalu kita juga akan membuat address message bernama state yang berisi state dari stack tersebut. Lalu stack akan bergeser ke stack berikutnya dan address stack temp akan dinolkan. Lalu kita akan return state. Untuk prosedur selanjutnya yaitu bernama undo, di mana prosedur ini akan merubah kondisi terkini menjadi kondisi sebelumnya. Dalam prosedur ini berisi if dengan kondisi undo state sama dengan nil, di mana jika hal itu terjadi maka kita akan mengeluarkan string untuk menandakan kalau tidak ada aksi yang dapat di-undo. Nah, namun jika hal yang terjadi maka kita akan melakukan push stack terlebih dahulu untuk menyimpan kondisi terkini ke dalam redo stack. Selanjutnya kita dapat menghapus kondisi terkini dan kita akan merubah head menggunakan push stack dari undo stack. Lalu yang keenam ada prosedur redo berparameter head yang bertipe address message, lalu ada redo stack yang bertipe address stack, dan yang terakhir ada undo stack yang bertipe address stack. Prosedur ini berfungsi untuk mengembalikan aksi yang telah kita redo. Yang pertama dilakukan adalah mengecek apakah redo stack tersebut kosong atau tidak. Jika kosong maka kita akan mereturn tidak ada aksi untuk di-redo. Lalu setelah keluar dari if, kita akan memanggil fungsi push stack untuk mendorong head ke dalam undo stack. Lalu kita akan memanggil juga prosedur delete list, dan yang terakhir variabel head akan kita masukkan. Variabel head akan diisi dengan state dari redo stack. Lalu prosedur ketujuh ada prosedur add message dengan parameter head dengan tipe data address message dan message dengan tipe data pointer char. Lalu setelah itu kita membuat variabel baru bernama new message dengan tipe data address message, dan kita akan menyalin dengan memanggil prosedur copy string menyalin isi message ke new message content dengan max length 10.000. Setelah itu kita mengassign new message importantnya dengan false, itu adalah nilai default. Lalu new message next-nya itu nil atau 0. Lalu ada percabangan di sini, jika head-nya itu 0, maka head-nya itu diisi dengan new message yang baru kita masukkan. Setelah itu, jika sudah ada head-nya, kita membuat variable temp, di mana variable temp ini dengan tipe data address message kita isi dengan head yang sudah ada, dan kita melakukan perulangan selama temp next-nya masih ada, kita akan bergeser sampai temp yang terakhir. Lalu jika sudah ketemu temp yang terakhir, temp next-nya itu akan diisi dengan new message yang baru kita masukkan. Dengan prosedur ini sebenarnya sama saya dengan insert message, insert last, di mana pesan yang baru dimasukkan itu akan otomatis terisi di belakang. Selanjutnya ada prosedur insert message dengan parameter head bertipe data address message, index bertipe data integer, dan juga message dengan tipe data pointer to char. Pertama-tama kita membuat variabel new message dengan tipe data address message. Lalu kita memanggil prosedur copy string yang akan menyalin isi dari message ke new message content dengan max length 10.000. Setelah itu ada kita men-assign status importantnya itu dengan false, yaitu status default. Lalu ada kondisi ini, jika indeksnya itu 1, maka ini akan insert first, di mana new message next-nya itu head, lalu head-nya itu akan berubah menjadi new message yang baru dimasukkan tadi. Lalu dia akan keluar dari prosedur ini. Tapi jika indeksnya bukan 1, maka dia akan melanjut ke sini, yaitu dengan cara kita membuat variabel temp dengan tipe data address message yang diisi dengan head,
lalu kita melakukan perulangan dari I sama dengan 1 hingga I kurang dari indeks kurang 1. Lalu tem ini akan bergeser sampai indeks min 1. Lalu jika tem ditemukan atau tidak nil, maka new message next-nya itu akan ke tem next, dan tem next-nya ini akan menunjuk new message. Tapi jika temnya nil, maka new message-nya akan bernilai nil juga. Untuk prosedur selanjutnya yaitu bernama delete list. Delete list ini kita akan menghapus pesan yang ditutup dengan head. Maka dari itu, perulangan yang ada dalam delete list ini hanya berjalan saat head tidak sama dengan nil. Pertama-tama dalam perulangan kita akan membuat variabel baru yang bernama tem, lalu kita assign tem sama dengan head. Jadi isi tem sama dengan head. Lalu kita ubah head menjadi head next. Dan baru kita bisa menghapus head tadi yang ada di tem menggunakan tem sama dengan nil. Lalu ada prosedur delete message berparameter head dan index. Prosedur ini berfungsi untuk menghapus message dari dalam list. Yang pertama dilakukan adalah mengecek apakah list tersebut kosong atau tidak. Jika kosong, maka langsung akan keluar dari fungsi. Lalu jika elemen yang ingin dihapus ada pada elemen pertama, maka kita cukup memindahkan pointer head menjadi pointer menunjuk ke elemen setelah elemen head, lalu kita akan menghapus elemen yang pertama. Lalu jika elemen yang ingin kita hapus bukan berada pada elemen pertama, maka kita akan melakukan iterasi dari indeks pertama hingga indeks sebelum elemen yang ingin dihapus. Lalu jika tem dan tem next-nya ada, maka kita akan membuat sebuah pointer baru bernama toDelete yang menunjuk kepada elemen yang ingin dihapus. Lalu selanjutnya elemen tem next akan menunjuk ke elemen setelah elemen yang ingin dihapus. Lalu kita akan menghapus atau mendealokasikan elemen yang ditunjuk oleh toDelete. Selanjutnya ada prosedur display all message dengan parameter head bertipe data address message. Yang pertama kita lakukan adalah membuat variabel baru bernama tem dengan tipe data address message yang berisi head dan indeksnya ini dimulai dari 1. Lalu selama temnya itu tidak nil, maka kita akan menampilkan indeks ini yang mulai dari 1 tadi dan akan meningkat seiring berjalannya perulangan. Lalu kita memanggil juga kontennya itu apa. Lalu setelah itu tem ini akan bergeser sampai temnya itu bernilai nil. Lalu di sini ada prosedur display important message dengan parameter head bertipe address message. Prosedur ini berfungsi untuk menampilkan pesan yang telah ditandai sebagai pesan penting. Yang pertama, kita akan membuat sebuah address message bernama tem yang akan diisi dengan head. Lalu kita juga akan membuat variabel found bertipe data boolean bernilai false. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam perulangan. Selama tem tidak sama dengan 0, maka kita akan masuk ke if. Jika tem tersebut berstatus important, maka akan mengeluarkan konten dari tem tersebut. Lalu found akan berstatus menjadi true. Lalu tem akan terus bergeser hingga tem tersebut sama dengan 0. Lalu yang terakhir, jika found statusnya masih false, maka kita akan menampilkan sebuah string yang berisi tidak ada pesan penting. Prosedur selanjutnya yaitu mark as important, di mana prosedur ini akan menjadi bagian dari fitur unggulan kami, karena prosedur ini akan menandai pesan sebagai pesan penting. Dalam prosedur ini kita akan membuat variabel baru yang bernama tem, di mana tem ini akan menjadi iterasi yang berawal dari head atau kalimat pertama yang ada di sini. Lalu ada perulangan, di mana perulangan ini akan berjalan terus-menerus selama si i atau 1
belum mencapai hingga indeks. Indeks ini akan dimasukkan oleh pengguna, di mana indeks berupa nomor dari kalimat yang ingin ditandai. Jadi selama perulangan ini, time akan bergeser terus-menerus ke timelines. Nah, selanjutnya jika time ditemukan atau time tidak sama dengan nil, maka time important akan kami rubah ke true. Yang terakhir ada prosedur delete and redo stack dengan parameter stack, tipe data address stack yang berfungsi untuk menghapus seluruh nilai yang ada di stack. Jadi ada perulangan selama stacknya itu tidak nil atau stacknya masih ada, kita membuat variabel temp dengan tipe data address stack yang isinya itu stack, lalu stack ini akan bergeser ke stack selanjutnya dan variabel temp yang tadi kita isi dengan stack itu akan dialokasikan dengan cara temp sama dengan nil. Lalu di sini ada main program di mana kita memanggil header tadi, lalu kita membuat variabel head dengan tipe data address message yang itu isinya nil, dan juga undo stack dan redo stack dengan tipe data address stack yang isinya nil juga. Lalu di sini ada menu, yang pertama ada tambahkan pesan baru, yang kedua tampilkan semua pesan, yang ketiga tandai pesan sebagai pesan penting, yang keempat ada sisipkan pesan, yang kelima hapus pesan, yang keenam undo redo, yang ketujuh tampilkan pesan penting, dan yang kedelapan keluar. Pilihan lain itu akan di-ignore. Di sini kita memakai switch case dengan choice tadi. Ini jika memilih choice pertama, maka kita akan membuat ada tipe data new message dan variable new message dengan array status, lalu itu adalah tipe data yang char, lalu kita menampilkan masukkan pesan baru dan kita akan getline new message 10.000 karakter. Setelah itu kita simpan state sebelum melakukan perubahan, yaitu dengan cara memanggil prosedur push stack yang parameternya undo stack dan head. Lalu setelah itu kosongkan redo stack karena ini aksi baru dengan cara memanggil prosedur delete undo redo stack dengan parameter redo stack. Dan yang terakhir ada tambahkan pesan baru dengan cara memanggil prosedur add message dengan parameter head dan new message. Lalu ada juga choice kedua, kita akan menampilkan semua pesan dengan cara memanggil prosedur display all message dengan parameter head. Selanjutnya untuk choice yang ketiga yaitu menandai pesan sebagai pesan penting. Pertama-tama kita meminta indeks kepada pengguna mengenai kalimat yang akan ditandai sebagai pesan penting. Lalu habis itu kita menggunakan push stack untuk mengcopy kondisi terkini ke dalam undo stack. Lalu kita mendelete undo stack untuk menambahkan aksi terbaru. Lalu kita baru bisa menggunakan prosedur mark as important untuk menandai pesan tersebut menjadi pesan penting. Lalu selanjutnya, jika user memiliki nama 4, maka kita membuat dulu variabel index dengan tipe data integer dan variabel message dengan length itu seharusnya 10.000, saya lupa mengganti, dengan tipe data char. Setelah itu kita menampilkan masukkan posisi penyisipan, jadi itu insert after berapa, index berapa. Lalu kita meminta user untuk memasukkan indeks sesuai dengan yang kita sudah tampilkan tadi. Lalu kita akan meminta untuk memasukkan pesan baru dengan cara sing getline new message dengan 10.000 karakter. Setelah itu kita simpan state sebelum melakukan perubahan lagi dengan cara memanggil prosedur push stack dengan parameter undo stack dan head. Lalu kosongkan redo stack karena ini aksi baru dengan memanggil prosedur delete undo redo stack dengan parameter redo stack, dan yang terakhir kita akan selipkan pesan dengan memanggil prosedur insert message dengan parameter head, index dan juga message. Lalu jika user memilih 5, maka user akan diminta untuk memasukkan nomor pesan yang ingin dihapus. Setelah itu kita akan memanggil prosedur push stack
untuk menyimpan head ke dalam undo stack. Lalu kita juga akan memanggil delete undo redo stack untuk mengosongkan redo stack. Dan yang terakhir kita akan memanggil delete message untuk menghapus pesan dari indeks tersebut. Yaitu undo atau redo. Pertama, pengguna diminta untuk memilih ingin mengundo atau meredo dengan pilihan angka 1 atau 2. Nah, jika action yang dipilih adalah angka 1, maka kita memanggil prosedur undo dengan parameter head, undo stack, dan redo. Namun jika yang dipilih adalah action 2, maka kita memanggil prosedur redo dengan parameter head, redo stack, dan undo stack. Namun jika hal lain yang dimasukkan oleh pengguna, maka kita akan mengeluarkan string yang bilang kalau misalnya aksi tidak valid. Lalu jika user memilih 7, maka program akan langsung menampilkan pesan penting dengan memanggil display important message. Lalu jika user memilih 8, maka user akan langsung keluar dari program. Dan jika user memilih selain 1 sampai 8, maka akan mengeluarkan atau menampilkan string berupa pilihan tidak valid. Kesimpulan dari laporan yang kami sampaikan, aplikasi ini kami buat untuk menjadi solusi dalam pengorganisasian teks, terutama menggunakan fitur unggulan kami yaitu penandaan teks sebagai pesan penting, undo, dan redo. Dengan menggunakan link list, kami berhasil menciptakan operasi tambah, sisipkan, dan hapus. Sedangkan itu menggunakan stack, kami memanfaatkannya dalam pengelolaan perubahan teks dalam fitur yang ada dalam fitur undo dan redo. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat lebih mudah dalam mengorganisasi kalimat, info, atau paragraf yang dimiliki dengan lebih baik, seperti menandai pesan yang lebih penting dengan lebih fleksibel. Lalu sebagai rekomendasi, kami mengharapkan program ini dikembangkan lebih lanjut dan dapat difokuskan dalam fitur penyisipan kata dan kepada sebuah kalimat. Lalu kami juga mengharapkan fitur pencarian kata dan fitur untuk mengedit kata jika ada kesalahan ketik atau typo. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengguna dan menjadikan solusi yang lebih komprehensif. Berikut adalah tampilan output dari program kami. Kami akan menampilkan menu sebelum memilih fitur. Jadi saya akan memberitahu teman saya untuk memilih menu yang mana, lalu kita akan mencoba semua fiturnya. Yang pertama, tolong tambah pesan dulu. Tambah pesan. Tambah pesannya itu kelompok 9 berkumpul. Selanjutnya kita tambahkan pesan lagi. Pesannya itu mereka membuat tugas besar. Selanjutnya kita akan menampilkan baik itu adalah kalimat-kalimat yang sudah kita masukkan tadi, kelompok 9 berkumpul dan mereka membuat tugas. Setelah itu aku mau sisipkan pesan dong. Sisipkan yang keempat. Gak kelihatan. Lalu masukkan posisi penyisipan, saya maunya di kedua. Jadi yang kedua ini nanti di ketiga. Lalu pesan barunya itu tugas besar struktur data. Selanjutnya kita akan menghapus pesan.
tampilkan dulu yang udah dimasukin tadi. Oke, jadi tampilannya setelah kita menyisipkan pesan kedua, terus kedua, lalu saya mau hapus pesan yang ketiga. Lalu tampilkan lagi. Oke, jadi pesan yang ketiga tadi sudah dihapus, lalu saya mau undo, jadi nggak jadi dihapus. Undo, lalu saya mau ditampilkan lagi untuk membuktikan kalimat ketiganya sudah kembali. Oke, jadi kalimat ketiga sudah kembali, tapi saya mau redo lagi, jadi ini dihapus lagi. Jadi seharusnya kalau misalnya kita pakai itu dia hapus lagi tanpa kita mengambil fungsi hapus. Oke, jadi dia hilang lagi ya. Selanjutnya aku mau tandain pesan penting di indeks pertama. Oke, karena pesan pentingnya ada di indeks pertama, seharusnya kalau saya mau tampilkan pesan penting, gimana tampilkan pesan penting ya, nomor 7. Harusnya cuma yang satu. Oke, benar, yang satu. Terus setelah itu setelah semua fitur sudah kami coba, lalu yang ke-8 keluar saja. Oke, sekian demo dari program aplikasi text editor kami. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.